Assalamualaikum. Hari ini si teman belum bikin konten. Aduh, padahal sudah janji pada diri sendiri mau bikin konten satu hari satu video. Masih bisa, mungkin masih ada waktu. Bikin konten apa? Dadakan saja ya. Ada ide. Kita bahas pelanggan busuk. Pelanggan yang saya tidak harap kesini lagi, yang saya harap tidak order kesini juga nggak apa-apa. Saya nggak butuh uang pelanggan-pelanggan yang busuk, tengil, dan culas. Kebanyakan itu di pembayaran dan di pengambilan pesanan. Ada yang tidak mengambil pesanan. Prinsipnya sama dalam administrasi. Oke, kita bahas dan kita sindir busuk. Yang mencalonkan lurah gagal terus, bikin spanduk, bikin banyak keinginan, ketik nggak bisa, bikin apapun nggak bisa, dan si tengil tidak membayar. Si tengil kalau ketemu di jalan seperti malu, tapi pura-pura nggak malu. Dan sekarang gak pernah kesini lagi. Itu yang pertama. Selanjutnya yang saya ingat saja, tetangga dekat sok-sokan menraktir, bantuin pacarnya bikin skripsi. Tapi guys, nganjuk, pura-pura lupa kalau ketemu seperti biasa. Gak ada malu, tapi saya gak mau ribet. Dalam hati pasti memaafkan. Tapi kalau masalah order lagi, kalau tidak terpaksa, saya dalam hati tidak mau menerima order dari orang-orang yang culas. Dan hati-hati guys, kalau ada tanda-tanda niat ngutang, tanda-tanda pura-pura nanti saja bayarnya, itu tandanya harus diwaspadai. Ada yang benar dan kebanyakan culas. Lanjut, ada lagi pegawai desa guys, bikin order seperti yang betul. Tapi, seperti lupa bayar, padahal pura-pura lupa. Pada hubungan dengan ujung net, saya selalu sopan padanya. Tapi kalau masalah order, mohon maaf, lain kali saya persulit. Masalah kelakuan, saya pasti memaafkan, tapi masalah bisnis, mohon dimengerti, selamat tersinggung. Ada lagi yang dari desa sebelah, so aktif, nolongin orang, so sibuk ngerjain urusan dokumen. Tapi, biasa. Calon-calon pemilu. Karena mungkin dia menjadi tim ses dan tim sesnya gagal, maka saya ujung net jadi korban. Gak ada malu. Kalau udah nunggu berapa lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, utang yang awal itu dianggap lupa dan berusaha mau order lagi, saya persulit. Ingat, saya tidak peduli dengan orangnya, tapi kelakuannya busuk. Hati-hati guys sama tim ses atau sok-sok ya. Orangnya sih baik-baik,
tapi dalemannya guys racun busuk. Ada lagi yang suka ngurusin kasus, sok preman. Udah, kalau dia udah datang bau-baunya udah pasti nggak betul. Gak ada kemampuan. Tapi ya pekerjaan pingin beres, sok cerdas gitu. Tapi kalau bekerja sama dengan orang itu pasti kalau busuk nanti butuh lagi. Kalau khusus di ujung net, mohon maaf, walaupun saya layani kadang-kadang itu hati saya sedang lembut, tapi aslinya saya tahu pasti gitu lagi. Itulah sifat orang. Saya sedang kesal, udah lama saya kesal sama pelanggan saya, sehingga saya tidak semangat. Dan itulah kadang saya mau berhenti berusaha seperti ini. Banyak orang yang terbantu, tapi ada yang beberapa, walaupun gak banyak, saya gak terlalu peduli. Cuman sesekali ya, walaupun saya berusaha melupakan orang-orang seperti itu, tapi selalu teringat kebusukan mereka guys. Dengan muka watadosnya itu, wajah tanpa dosa. Mudah-mudahan dapat karma guys. Dan ada juga ibu-ibu di bawah saya umurnya, gak tahu malu. Hubungan dengan saya baik, tapi otaknya gak dipakai. Di sini kan tempatnya solusi IT. Kalau merepotkan saya, yang jelas-jelas lah. Kalau saya niat membantu, kelihatan saya niat membantu. Tapi kalau seperti menyelesaikan hal-hal rumit itu, seperti dana yang keblokir atau apa, saya benerin berjam-jam. Dia itu nggak ada nanya berapa nanya. Kalau saya lagi ikhlas ya saya ikhlasin, tapi langsung berkata atuh nuun. Nah, orang seperti itu nggak ada otaknya. Mungkin dia baik, tapi otaknya ingin berkata kasar. Tapi ya tahan aja guys, masih bisa ditahan. Oh iya, baru ingat, ada lagi aktivis, pakaiannya ya kayak pegawai desa, tapi nggak tahu sih. Yang jelas dia ngurus PAUD, tapi bukan teman saya, bukan. Kalau teman saya mau, saya nggak peduli, mau bayar mau kagak, dia teman saya. Tapi ini kan bapak-bapak ya ceritanya. Takut kesindir si teman, soalnya ciri-cirinya mirip sih kayak adik kakak. Itu orangnya sok sibuk guys. Ceritanya dibikinin NPWP buat orang lainnya kayaknya itu telat bayar atau gimana, atau nggak dibayar kayaknya, sok baik. Dan dampak kepada saya telat bayar berbulan-bulan, di telepon, di WA gak diangkat, lalu dia memberikan foto bukti bahwa dia sedang sibuk, kelihatan lagi di pelatihan. Gak peduli, sibuk, bayar dulu dong, bukan urusan saya. Sibuk waktu itu, tapi berbulan-bulan itu kan gak sibuk. Ngomong aja punya hati yang busuk. Dan saya perhalus padanya ketika dia mencoba mau order lagi, kasihan. Lewat WA lagi, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Emang udah bayar.
tapi terpaksa bayarnya karena ada perlu lagi. Akhirnya saya tolak, mohon maaf. Anda saya blacklist, saya terus terang ngomong padanya. Puas rasanya hatiku. Makanya jadi orang itu jangan sok-sokan lebih bermartabat dari orang lain, guys. Belum tentu di sana kamu yang berpakaian sok-sok sibuk itu lebih bermartabat dari saya. Cuman saya orangnya biasa aja. Gak perlu menceritakan kesarjanaan saya dengan orang-orang seperti itu. Gak ngukur diri aja mereka itu yang dungu-dungu, yang busuk-busuk. Maaf, ini saya ngomongnya sama orang-orang yang dungu terhadap usaha saya. Kesalnya sebagai saya menempatkan diri saya sebagai pekerjaan saya, bukan pribadi saya. Saya nggak suka kalau pekerjaan saya dilecehkan, direndahkan. Udah jelas-jelas saya usaha, kenapa harus cari-cari akal supaya tidak membayar? Tidak ada akhlak kau. Tak ada lagi tuh si mantan pelaut. Dia tuh awalnya RT, nyalonin jadi lurah desa sebelah. Kalau lihat ya syukurin. Mudah-mudahan dia lihat video ini. Ngeprint foto banyak buat warga. Gak ada tawar menawar. Saya kan punya harga sendiri. Gila men, pas pembayaran ya telat. Ya nawar tanpa persetujuan. Harga mentoknya 4.000, dia bayar 2.000 per foto, padahal saya nggak setuju. Parah. Pengen kelihatan baik di depan warga, tapi minta bantuan saya kan perusahaan. Mudah-mudahan ya, hati-hati ya untuk para pengusaha dengan orang-orang yang busuk seperti itu. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi ya kalau hal-hal kecil sih mungkin saya bilang juga di sini untuk melengkapi ya, untuk dirangkum untuk pelanggan yang baik, supaya tidak mencontoh pelanggan yang tidak baik, karena manusia itu saling membutuhkan. Jangan sok-sok nggak butuh saya lagi, tapi kembali lagi. Yang mau ngeprint, yang sok-sok bermartabat, yang pakai sepatu lah. Kalau ke warnet saya juga kan nggak pakai alas kaki di dalam. Orang lain juga. Jangan sosok gengsi lah melepas alas kaki. Jelek gitu. Belum tentu kalian lebih bermartabat. Cuman ya pebisnis, kalian ya pekerja. Itu khusus ya untuk orang-orang yang tidak melihat, tidak menyesuaikan ke tempat yang
dia kunjungi, yang dia datangi, apalagi ada butuhnya. Sendal jangan dipakai, lihat orang lain juga nggak pakai. Oke ya, pelangganku yang baik, kadang itu aja. Sendalnya udah tahu, kadang gengsi, jadi dibiasain terus aja, biasa. Tiap kamu datang, sendalnya dipakai terus. Yang lain kalau yang nggak gengsi, kalau udah nyadar, balik lagi keluar, tunda sendalnya. Terus senang main PS, nyamun tuh poho gitu tah. Tong api-api poho, kaden tong api-api poho jeung poho ketingali main PS, main 4 jam, aku 3 jam. Yang disengaja dan yang tidak disengaja kelihatan. Jangan diulangi, itu masalah kecil sih. 5.000 perak juga sih, tapi suka dongkol guys, bukan uangnya. Lagi murah dikorupsi tuh. Kalau saya nggak hobi, nggak suka PS, sama layanan murah, mungkin saya tutup. Ya ini sambil saya hobi ya, lumayan nambah untuk bayar listrik. Untuk konten ini mungkin segitu dulu. Nanti kalau saya ingat, saya akan bahas lagi orang-orang busuk yang lainnya. Mohon kerjasamanya untuk para pelangganku. Yang baik tetap baik, jangan mengikuti yang busuk. Kadang yang busuk juga tadinya baik, tapi kan saya suka berbaik sangka. Kalau tidak terbukti, jarang saya mengklaim, jarang saya curiga. Makanya saya sering kecolongan, ketipu sama tingkahnya yang lugu-lugu itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.